Terjadi bentrokan energi di antara mereka berdua. Sekali lagi, mereka berdua kemudian mundur ke belakang secara bersamaan. Kekuatan sang leluhur akhirnya dapat dikendalikan oleh Suho meskipun sedikit. Sang gadis setelah dibuat mundur, kemudian hanya berlutut di tanah. Dan Suho di sana sebaliknya menunggu tindakan gadis itu selanjutnya. Di sini Suho yang melihat apa yang terjadi, akhirnya mulai mengakui kalau perkataan sang leluhur terbukti benar. Suho merasa bahwa dirinya bahkan masih belum terbiasa dengan kekuatan kasar dari teknik Heavenly Demon Divine Art. Sang gadis kemudian menatap Suho dengan tatapan yang kesal. Setelah itu, dia pun kembali melesat lagi ke arah Suho di hadapannya. Gadis itu nampak masih mengeluarkan air mata, sepertinya tindakan yang dia lakukan memang berkebalikan dengan keinginan hatinya. Suho hanya dengan menggunakan tangan kirinya saja, nampak menghantam gadis itu dengan serangan yang keras. Yang akibatnya, gadis itu pun kembali terhempas ke belakang. Suho kembali berkata di dalam hati, bahwasanya dia harus berpikir dengan tenang sebelum melakukan sesuatu hal. Gadis itu terhempas sebanyak 2 kali ke belakang. Sembari batuk-batuk, gadis itu pun kemudian bertanya kepada Suho, mengenai mengapa Suho rela untuk membantunya selamat. Gadis itu paham kalau Suho pastinya sudah melihat semua kejadian keji yang telah dia lakukan sebelumnya. Gadis itu bahkan menjuluki dirinya sendiri sebagai seorang kriminal dan penjahat. Gadis itu menegaskan kalau dia sudah tahu apa yang terjadi. Suho pastinya telah membaca semua pikirannya. Suho di sini membalas dengan mengiyakan tebakan gadis itu. Gadis itu kembali bertanya lagi, lantas mengapa Suho malah melakukan tindakan percuma ini? Suho kemudian merespon, dengan mengatakan kalau dirinya sebenarnya ingin mendengar cerita sang gadis. Setelah mendengar perkataan Suho itu, sang gadis akhirnya mulai memasang ekspresi sedih yang sesungguhnya. Suho kembali melanjutkan, bahwasanya dia ingin mendengar alasan perihal mengapa sang gadis melakukan tindakan keji tersebut. Lalu nanti setelah Suho mendengar alasannya, Suho pun akan memutuskan sendiri akan memandang gadis itu sebagai orang jahat atau bukan. Suho yang kondisi tubuhnya diselimuti oleh energi hitam gelap, kemudian mulai berlari ke arah gadis itu. Sang gadis yang menyadari bahwa Suho akan melesat, tentu saja terkejut sekaligus panik memikirkan apa yang harus dia lakukan. Suho menyerang gadis tersebut tepat di wajahnya. Setelah menyerang dengan menggunakan tangan kanannya, kini Suho kemudian menggunakan tangan kirinya. Suho memberikan serangan dari bawah ke atas sehingga gadis itu hampir saja terkena serangan dari Suho. Gadis itu dengan cepat langsung mundur ke belakang. Gadis tersebut kemudian mulai menyerang Suho tetapi tidak ada dampaknya. Sebaliknya Suho malah dengan cepat berpindah ke bagian belakang tubuh gadis tersebut. Suho lagi-lagi memberikan serangan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya. Tetapi di saat yang sama pula, gadis itu lagi-lagi juga dapat menghindarinya. Gadis itu nampak terkejut dengan kecepatan yang Suho miliki saat ini. Melihat pertarungan cucunya melawan gadis kultus itu, sang leluhur di belakang nampaknya cukup terhibur dengan apa yang dia saksikan. Sang leluhur tidak menyangka kalau Suho mampu menguasai teknik ini secara natural. Apalagi menggunakan teknik telapak tangan dan juga tinjuan mematikan. Sang leluhur kemudian memasang ekspresi tersenyum licik. Melihat pertarungan ini membuat sang leluhur jadi tidak sabar untuk mendapatkan tubuh Suho itu suatu hari nanti. Sesaat kemudian, Suho pun berhasil mendaratkan satu serangan ke gadis tersebut. Dan gadis itu seketika mundur ke belakang sembari mencoba menahan kedua kakinya tetap berpijak. Melihat gadis itu masih mampu bertahan, sang leluhur di belakang pun akhirnya mulai kepikiran, bahwasanya tindakan yang Suho lakukan saat ini, harus tidak boleh ada kesalahan. Soalnya ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimiliki oleh Suho saat ini. Kekuatan dan energi dalam yang Suho gunakan itu, harus cukup untuk membunuh gadis itu sebelum terlambat. Tetapi setelah sang leluhur berkata seperti itu di dalam hati, Suho kemudian tiba-tiba memotong perkataannya. Suho bilang kalau sepertinya, ada juga beberapa hal yang bisa Suho pelajari dari sampah ini. Mendengar perkataan Suho barusan, tentunya membuat sang leluhur menanyakan apa maksudnya.
Suho kemudian mulai memasang kuda-kuda, dan mengakui kalau teknik ini memang sangat sulit. Suho kini memberikan serangan telak ke arah dada dari gadis tersebut, sehingga serangan telak barusan berhasil menembus tubuhnya. Gadis itu seketika berteriak dan memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Suho kemudian melanjutkan perkataan yang sempat terpotong tadi. Dia bilang, kalau memang akan sangat sulit untuk melindungi seseorang daripada membunuhnya. Setelah Suho kembali menarik tangan kanannya, gadis itu pun kemudian jatuh ke tanah. Kini gadis itu tidak sadarkan diri, dan sepertinya energi gelap tadi sudah menghilang. Sang leluhur kemudian menghampiri Suho sembari berkata kepadanya, bahwasanya Suho telah berhasil mengambil kekuatan Blood Ghost dari tubuh gadis itu. Sejujurnya sang leluhur tidak menyangka, kalau Suho akan melakukan sesuatu hal yang belum pernah dia ajarkan sebelumnya. Suho di sini membalas perkataan sang leluhur, bahwasanya Suho tidak tahu tentang seperti apa dunia di era sang leluhur dulu. Tetapi di dunia ini, inilah yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Suho mendekati gadis itu, dan mencoba memeriksa denyut nadi di lehernya. Suho akhirnya bisa lega karena mengetahui kalau gadis itu baik-baik saja. Namun belum sempat Suho beristirahat, tiba-tiba saja dia merasakan suatu energi padat yang berada di depan sana. Suho yang mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi, kemudian kembali memanggil pedangnya yaitu Iron Sword B+ untuk berjaga-jaga. Suho kini memasang ekspresi penuh kewaspadaan. Melihat reaksi Suho ini, membuat sang leluhur kembali terkesan lagi. Sang leluhur tidak menduga kalau Suho yang sekarang, sudah dapat merasakan energi jahat dari bajingan itu. Suho kemudian mulai berteriak ke sosok yang berada di balik pagar besi. Suho bertanya perihal siapa dia dan apa yang dia inginkan dari Suho. Sesaat tidak ada apapun di balik pagar besi itu. Tetapi setelah Suho bertanya barusan, tiba-tiba saja sesuatu itu jatuh dan membuat asap yang besar di tanah. Sontak Suho langsung terkejut melihat apa yang terjadi. Sang leluhur juga nampak mundur ke belakang dan tidak mendekat ke Suho. Akibat dari asap yang ditimbulkan oleh sesuatu itu, Suho pun menjadi kesal karena tidak dapat melihat apa-apa yang ada di sekitarnya. Namun lagi-lagi Suho kembali terdiam setelah merasakan energi padat yang berada di sebelah kanan belakangnya. Suho tentunya berbalik melihat ke arah energi padat itu. Dan di sana terdapat energi berwarna merah cerah yang telah datang untuk menemui Suho. Orang ini kemudian berkata kepada Suho sembari terkagum, bahwasanya ini adalah kombinasi yang tidak pernah dia duga dan tidak pernah dia lihat sebelumnya. Nampak pria dengan rambut panjang dan wajahnya ditutupi oleh perban. Pria ini melanjutkan dengan memberikan pertanyaan kepada sang leluhur di belakang Suho. Apakah pada akhirnya, dia akan mengambil seorang murid walaupun sudah terlambat begini? Pria ini mencoba menyapa sang Heavenly Demon atau sang leluhur. Suho yang melihat tampilan pria itu, hanya nampak melotot sembari berkata di dalam hati, aura yang dimiliki oleh pria itu serasa sangat mirip dengan yang dimiliki oleh Blood Ghost. Tetapi anehnya meskipun ada kemiripan, pria ini juga mempunyai perbedaan. Energi luar biasa yang dia pancarkan itu membuat Suho merinding ketakutan. Energi merah darah nampak meluap-luap keluar dari tubuh pria misterius itu. Setelah diberikan pertanyaan olehnya, sang leluhur kemudian tertawa pendek. Sang leluhur kemudian maju di sebelah kiri Suho sembari berkata betapa konyolnya pernyataan itu. Sang leluhur kemudian mulai menyebut namanya, yaitu Blood Demon. Mendengar nama Blood Demon, Suho pun kembali dibuat terkejut. Jadi pria yang ada di hadapannya saat ini adalah sang Blood Demon yang selalu bertikai dengan leluhurnya sang Heavenly Demon. Blood Demon sepertinya datang melalui portal yang ada di belakangnya. Di sana dia masih memperhatikan sang leluhur bersama dengan muridnya. Sementara itu untuk Suho sendiri, dia berkata di dalam hati bahwa rupanya dialah yang disebut dengan Blood Demon. Yaitu saingan yang terus dibicarakan oleh sang leluhur selama ini. Sesosok makhluk yang diketahui, sebagai awal mula dari munculnya gate atau gerbang di dunia ini. Suho bertanya-tanya, perihal kenapa orang sepertinya, malah muncul di gate rank rendah seperti ini. Tetapi langsung dibalas oleh sang leluhur,
kalau yang datang itu bukanlah merupakan tubuh aslinya. Suho terkejut mendengar fakta yang sang leluhur beberkan. Sang leluhur melanjutkan, kalau Blood Demon yang asli pasti lebih kuat dari sampah yang berdiri di depan mereka saat ini. Dan sepertinya Blood Demon palsu itu juga tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya seperti sang leluhur. Suho lagi-lagi terkejut mendengar semua penjelasan ini. Ternyata pria di hadapannya itu bukanlah tubuh asli dari Blood Demon. Maka kalau begitu, akan menjadi sekuat apa tubuh asli dari Blood Demon yang sebenarnya? Sang leluhur melanjutkan, bahwa kekuatan aslinya akan lebih dari 10 kali lipat dari yang palsu ini. Blood Demon yang ada di depan mereka itu, bahkan bukan 1/10 dari kekuatan aslinya di dunia Murim dulu. Di sini Blood Demon palsu kemudian berkata kepada Suho, bahwasanya dia tidak menduga, kalau Suho ternyata masih hidup. Suho yang disebut namanya oleh Blood Demon, sontak menatap ke arahnya. Setelah itu Suho pun bertanya kepada dia perihal apakah dia tahu banyak hal tentang dirinya. Blood Demon palsu mengiyakan pertanyaan Suho. Dia berkata kalau tidak mungkin dia tidak tahu tentang satu-satunya keturunan dari Heavenly Demon yang masih hidup. Di saat Blood Demon palsu berkata seperti itu, sang leluhur kemudian menampakkan kakinya dan mulai maju ke depan. Sang leluhur sepertinya telah menduga hal ini sebelumnya. Jadi walaupun itu bukanlah tubuh aslinya, sepertinya waktu untuk melakukan balas dendam datang lebih cepat dari yang sang leluhur perkirakan sebelumnya. Suho bertanya kepada sang leluhur perihal apa maksudnya. Namun belum sempat menjawab pertanyaan Suho, sang leluhur mulai mengumpulkan energi hijau gelapnya di telapak tangannya. Setelah itu dia pun melancarkannya ke arah Blood Demon palsu itu. Blood Demon palsu itu nampak berhasil menahan serangan dadakan ini. Melihat serangannya berhasil ditahan, sang leluhur pun kemudian menyebut si palsu dengan sebutan dasar bajingan. Sang leluhur menjelaskan kalau bajingan itulah yang merupakan orang yang Suho cari-cari selama ini. Dialah yang memerintahkan monster itu untuk melakukan pembunuhan ke ibunya. Mereka berdua nampak masih beradu kekuatan satu sama lain. Setelah mendengar penjelasan sang leluhur ini, sesaat Suho nampak hanya terdiam di belakang. Raut wajahnya seketika berubah pucat setelah mengetahui informasi yang sebenarnya. Suho seakan disambar petir pada siang hari. Oke lah, sekian untuk cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.